Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Ikhwati al-hibba, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah kepada kita semua, Sabtu pagi hari ini masih dalam bulan Dzulhijjah ya. Kita alhamdulillah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memulai kajian kita pada kesempatan Sabtu pagi subuh ini. Dan tema yang diminta kepada saya kemarin saya tawarkan di dalam beberapa jemaah yang dihubungi, itu minta tentang sekitar ibadah haji dalam pengertian cerita ataupun keadaan yang terjadi di tanah suci pada tahun ini. Untuk itu kita jadikan ayat pokoknya kembali surat Al-Hajj ya, ayat yang ke-27, 28 ya. Itu yang kita baca. Di ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan permaklumkanlah untuk seluruh umat manusia agar mereka dapat menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan mendatangimu dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan dalam keadaan berkendaraan ya. Dhamir ini unta yang gemuk ya. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Niscaya mereka semua umat ini akan datang dari segenap penjuru, pelosok-pelosok yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum. Tujuan mereka datang adalah untuk mendapati hal-hal yang memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka banyak menyebut ya, berzikir, menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, pada hari-hari manasik haji. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan mereka juga berzikir karena apa yang Allah rezekikan kepada mereka daripada binatang-binatang ternak yang mereka sembelih. Fakulu minha, maka makanlah daripada sembelihan yang disembelih itu. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah sebagian lainnya untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Jadi dalam sebuah riwayat itu diterangkan begini. Amarallahu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ba'da intihaihi min bana'il bait, sesudah beliau sempurna membangun ya, merenovasi Ka'bah itu ya, rumah Allah itu. Allah perintahkan beliau an yu'adzina linnasi bil hajj, agar mengumumkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya orang yang ada di sekitar itu, tapi seluruh umat manusia. Allah minta kepada Nabi Ibrahim, umumkan mereka agar menunaikan ibadah haji. Faqala ta'ala, nah itu
diperintahkan Allah dalam ayat ini yang tadi kita baca. Wa adzin finnas bil haji. Umumkanlah kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan umumkan kepada bangsa Arab, kepada orang-orang tertentu, ya. Orang Arab juga misalnya, tidak. Qala Ibnu Katsir fi tafsiriha. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau mengatakan begini. Maknanya adalah nada fin nasi da'iyan lahum ilal haji ilal baiti alladhi amarnaka bibinaihi. Kata Allah dalam tafsir Ibnu Katsir katakan begini, seolah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, nadi fin nas, panggil seluruh umat manusia, da'iyan lahum, ajak mereka semuanya, ilal hajj, untuk menunaikan haji, ilal baiti, datang ke rumah ini, ke Ka'bah ini, alladzi amarnaka bibinaihi, yang kami perintahkan engkau membangunnya, merenovasinya. Jadi kata Allah secara langsung seolah-olah begitu, kami perintahkan engkau membangun Ka'bah ini, lalu setelah selesai perintahkan manusia untuk datang ke tanah suci ini. Fadzakara annahu qala, lalu diberitahu dalam kejadian itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kaifa uballighun nas wa sauti la yunfidhuhum. Ya Allah, padahal suaraku ini hanya bisa didengar orang yang dekat denganku, gak nyampe kepada mereka semua. Apalagi dulu belum ada pengeras suara gitu ya, istilahnya, yang membuat suara tersambung. Belum ada grup WhatsApp yang bisa membuat semua berantai ada informasi. Yang ada telepon, ada pengumuman, ada televisi, tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim jadi bertanya, bagaimana mungkin aku menyampaikan ini kepada seluruh umat manusia? Faqala, maka Allah menjawab, nadi, panggillah saja, wa alaina al-balagh, dan menjadi tugas kami, kata Allah, menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Ibrahim disuruh pokoknya teriak aja, ya, panggil orang berhaji, lalu kemudian urusan sampai nggak sampainya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini urusan kami, kata Allah. Faqama ala maqamihi, maka dia bangun dari tempat beliau waktu itu berdiri, ya. Beliau bangun dari tempat dia lagi duduk bermohon kepada Allah. Wa qila 'alal hajar, ada yang mengatakan dia tadinya ada di atas batu. Wa qila 'alas safa, di atas batu itu maksudnya batu dekat dengan Hajarul Aswad. Ada yang mengatakan dia dekat dengan Bukit Safa. Wa qila 'ala Abi Qubais, Jabal qarib minal Ka'bah. Ada yang mengatakan dia tadinya lagi ada berdoa di sebuah gunung Abil Qubais yang agak tinggi di dekat dengan Ka'bah. Ya, Jabal Qubais kan itu sudah jadi istana raja sekarang di Mekah. Wa qala, dan saat itu Nabi Ibrahim memanggil dengan mengatakan begini, ya ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya Allah Tuhanmu telah membuat suatu rumah, telah menjadikan suatu rumahnya. Rumahnya ini untuk didatangi, maka datangilah oleh kalian. Fahajjuhu, dalam bahasa Arab itu arti haji sesungguhnya adalah al-qasdu. Maka sengajalah punya keinginan untuk datang ke tanah suci ini. Itu begitu maksudnya. Sengajalah dalam hati kalian untuk datang ke rumah ini, kata Nabi Ibrahim. Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau waktu itu, wahai Ibrahim, innal jibala tawadu'at hatta balagha saut arja'al ard. Wahai Ibrahim, kami tundukkan itu gunung-gunung yang tadinya tinggi menghalangi suara, kan gitu.
Gunung itu kan tinggi menghalangi angin keras. Jadi suara tuh nggak sampai. Allah tundukkan gunung. Kayak gunung bisa duduk gitu istilahnya. Sehingga suaranya Nabi Ibrahim itu sampai ke penjuru bumi. Semua pelosok bumi. Wa asma'a man fil arham wal aslab. Yang sampai suaranya Nabi Ibrahim memanggil itu terdengar kepada makhluk yang ada di rahim. Maksudnya bayi-bayi, ya. Wal aslab, sampai kepada makhluk yang ada di alam arwah. Tulang sulbi Nabi Adam, maksudnya dia di alam arwah, belum lagi tercipta sebagai manusia. Sampai ucapan Nabi Ibrahim itu ke sana. Wa ajabahu kullu syai'in sam'ahu min hajar wa mudur wa syajar. Dan menjawab, mendengar panggilan itu, maka semua yang mendengar seperti batu, seperti bukit-bukit, pepohonan, semuanya menjawabnya. Menjawabnya, yang Allah katakan begini jawabannya. Waman kataballahu annahu yahujju ila yaumil qiyamah. Bahwa Allah telah menetapkan ada orang tertentu dari apa yang dipanggil Nabi Ibrahim tadi, dari bayi, dari makhluk di alam arwah, kita sebelum jadi manusia maksudnya. Itu kemudian Allah menetapkan mereka akan menunaikan ibadah haji. Jadi udah tercatat di dalam ketetapan Allah, orang itu akan menunaikan ibadah haji sampai hari kiamat. Ketetapan itu tidak berubah. Jadi rupanya setelah Nabi Ibrahim memanggil dengan berteriak agar manusia datang ke tanah suci, ke rumah Allah yang baru dia renovasi itu, ya, rupanya berita itu Allah sampaikan. Bahkan tidak hanya kepada manusia yang hadir di muka bumi, manusia yang dalam perut ibunya pun mendengarkan. Manusia yang masih di alam arwah belum jadi mendengarkan. Disitulah Allah menuliskan siapa-siapa saja yang akan menunaikan ibadah haji. Sampai hari kiamat sudah tertulis orang-orangnya. Jadi dalam riwayat ini, ya, dikatakan orang-orang itu, makhluk-makhluk itu menjawab, labbaik Allahumma labbaik, ini aku ya Allah, aku siap menyambut seruanmu, menyambut panggilanmu. Jadi para jemaah sekalian, berdasarkan keterangan dari tafsir Ibnu Katsir ini tentang ayat yang kita baca surah Al-Hajj ini, maksudnya adalah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah memanggil dengan berteriak. Beliau sempat mengatakan mana mungkin didengar oleh semua orang, ya, sampai ke Beji ini misalnya. Tapi Allah bilang, udah tugasmu manggil aja, urusanku menyampaikan itu kepada manusia semuanya. Akhirnya yang terjadi, gunung ditundukkan, suara Nabi Ibrahim itu terdengar, ya, melintasi bukit, melintasi pohon, melintasi tanah-tanah, tumbuh-tumbuhan semuanya, sampai didengar kepada makhluk di alam arwah dan makhluk di alam rahim. Jadi yang di rahim maupun yang belum, yang katakanlah orang tuanya menikah pun juga belum, itu istilahnya. Karena kita di alam arwah, dan dalam ketentuan yang kita pahami tentang penciptaan manusia itu, dalam surah Al-A'raf dikatakan Allah telah menciptakan manusia ini seluruhnya, ruhnya sudah diciptakan semua, baru kemudian diciptakan jasadnya, kan begitu. Jadi satu persatu begitu kita mau lahir, usia 120 hari di dalam rahim ibu kita, Allah tiupkan roh itu, kan begitu. Ya, beda dengan Nabi Adam, Allah ciptakan itu badannya dulu, fisiknya baru ditiupkan roh. Kalau kita sudah Allah ciptakan rohnya dulu. Waktu Nabi Adam dipukul pundaknya oleh Allah, terciptalah roh-roh seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan tinggal Allah ciptakan badannya, fisiknya itu. Nah, roh ini mendengarkan. Nah, roh yang mendengarkan ini menjawab. Nah, yang menjawab ini itu
menjadi ketetapan Allah sampai hari kiamat, orang ini pasti menunaikan ibadah haji. Hanya saja tidak seluruh umat manusia yang menjawab seperti ini. Jadi tidak semua menjawab. Jadi yang udah berangkat itu yang menjawab. Jadi Pak Karni misalnya, Pak Anggiat, Pak Irfan, Pak Afan, kemudian Pak Abdul Majid, beliau, Pak Ustadz. Itu adalah mereka-mereka menjawab dulu di alam arwah atau di alam rahim. Nah, kita ini berpikirlah dengan positif. Mudah-mudahan waktu di alam rahim kita pula yang menjawab. Karena kalau kita menjawab, kita pasti berangkat. Kita pasti ada di Mekah nanti. Kita pasti ada di dalam beribadah di sekitar Ka'bah itu. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini ya, dalam keterangan Ibnu Katsir tentang panggilan Nabi Ibrahim ini. Sehingga kesimpulannya begini. Walaupun keadaan terseok-seok, secara usia mungkin sudah hampir tidak mungkin lagi berangkat, secara finansial mungkin orang bilang orang ini susah untuk bisa berangkat ya. Secara apalagi kesehatan mungkin juga orang bilang sakit-sakitan, gak tanya pas mau berangkat dia sehat misalnya. Maka akhirnya orang itu berangkat haji. Sementara ada orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang punya harta yang banyak, akhirnya juga belum tentu bisa berangkat. Nah, kaitan dengan itu saya ingin terangkan sedikit apa yang terjadi sekarang ini. Rupanya tahun ini semacam dimulai ya oleh pemerintah Arab Saudi satu tindakan yang menjadi cita-cita Arab Saudi sendiri. Jadi seolah-olah sekarang ini yang menentukan orang hadir di tanah suci itu adalah pemerintah Arab Saudi. Seolah-olah, walaupun kita sudah baca tadi ketentuan Allah ya, tapi dalam urusan dunianya pemerintah Arab Saudi yang tadinya sebetulnya dipegang penuh oleh negara-negara Oki. Yang terakhir bermusyawarah tahun 2006 kalau tidak salah, atau 2008 saya lupa. Disitulah ketentuan tentang 1/mil jumlah penduduk. Yang waktu itu jumlah bangsa kita Indonesia ini, umat Islam rakyat Indonesia masih berjumlah 221.000. Makanya kuotanya buat kita ini 221.000. Jadi ketetapan itu masih diberlakukan. Nah, kalau jumlah sekarang kan sudah 275.000. 275 juta. Maksudnya 275.000 yang berangkat kan begitu. Nah, seluruh dunia juga kalau direvisi begitu, bertambah semuanya. Nah, tapi akhirnya keputusan pemerintah Arab Saudi tidak demikian. Mereka betul-betul yang memutuskan yang berangkat ke tanah suci itu adalah mereka yang mendapatkan visa haji. Ini sebetulnya segaris dengan kebijakan, kalau Bapak-bapak ikuti, pemerintah Arab Saudi itu punya kebijakan bahwa pada tahun 2030 mereka menginginkan Arab Saudi itu tidak lagi bergantung ekonominya kepada minyak. Sudah bebas dan menjadi bangsa atau menjadi negara yang menjadi pusat ya kegiatan umat manusia di muka bumi ini, bahkan harapannya begitu. Dia menjadi semacam Eropanya Timur Tengah. Mungkin kita pernah mendengar di YouTube juga ada itu, beliau mencanangkan begitu. Jadi dia sudah berpikir menjadikan apapun sebagai daya tarik untuk nantinya orang datang ke Arab Saudi. Dan disitulah devisa mereka menjadi bertambah besar dan kemakmuran mereka terus terjaga setelah dia sudah siap mengantisipasi minyak akan habis. Berangkatnya dari visi itu, visinya Arab Saudi bahwa minyak ini bakal habis ke depan, maka dia harus berjibaku menjadikan kedatangan orang dari luar ini sebagai potensi besar untuk sekaligus mensejahterakan rakyat mereka.
Maka mungkin kita telah mendengar di Arab Saudi itu sudah dibangun kira-kira 8 km dari Mekah radiusnya, itu sudah beberapa bangunan diratakan dengan tanah. Jadi bangunan tua, bangunan lama sudah dibuldozer, diratakan dengan tanah, dibeli oleh pemerintah, ya. Lalu mereka akan siap membangun bangunan-bangunan besar nanti, hotel-hotel sekelas hotel bintang-bintang 5 yang banyak, yang nantinya semua orang kalau datang ke Tanah Suci disitulah tempat mereka, baik yang umroh ataupun haji. Umroh dan haji itu yang utamanya. Dia akan membuat nanti sedemikian rupa, ya, kedatangan itu di bulan-bulan selain bulan haji, juga orang-orang lain yang ingin berlibur, yang ingin katakanlah menikmati suasana keadaan di sekitar Mekah. Jadi nanti akan ada orang datang ke Mekah tidak hanya untuk beribadah haji atau tidak hanya untuk beribadah umroh, tapi untuk melihat keindahan Arab Saudi. Dan kota Mekah diperluas. Dan tolong digarisbawahi, yang dimaksud tanah haram itu adalah kota Mekah yang ada pada zaman Nabi kita, batasannya. Sedangkan kota Mekah pada zaman hari ini perbatasannya dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk Madinah. Yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi itu bukan tanah haram, ya. Jadi supaya kita jangan beranggapan seluruh kota Mekah adalah tanah haram, seluruh kota Madinah adalah tanah haram. Nanti akan terjadi tidak begitu. Jadi akan ada kota Mekah, akan ada kota Madinah yang di luar tanah haram, tapi perbatasannya di luar batas yang telah ditetapkan di zaman Nabi. Itu memang bukan tanah haram jadinya. Batasannya yang buat adalah pemerintah Arab Saudi itu. Nah, nanti disitulah akan dibangun, ya, tempat-tempat, bahkan di Madinah itu di daerah yang dekat dengan laut. Madinah itu kan kalau di dalam peta itu lebih dekat dengan laut, ke sebelah baratnya sedikit. Kalau Mekah lautnya itu jauh, di Jeddah. Jadi Mekah itu ada, kalau kita naik pesawat dari tanah air, kita itu melintasi Mekah dulu, baru kemudian turun di Jeddah. Jeddah itu lebih ke barat, dilewati oleh pesawat kita Mekah, baru kita turun di Jeddah. Nah, Jeddah itu yang laut. Nah, tahun ini yang terjadi adalah pemerintah Arab Saudi menetapkan satu sistem yang disebut dengan sistem dia membuat istilah nusuk untuk sistem yang mereka buat. Ya. Nusuk itu sebetulnya bentuknya adalah bitokoh, kartu dari identitas jamaah, yang di situ kalau nanti Pak Karni berangkat umroh satu saat itu ada nusuknya. Jadi sekarang umroh pun pakai nusuk nanti. Itu nanti di nusuk itu sudah ada fotonya Pak Karni tanpa disadari waktu peristiwa yang beberapa tahun lalu pernah datang. Kalau yang belum pernah datang sama sekali, itu adalah fotonya, foto waktu dia di airport pertama. Jadi itu ada foto kita di situ yang ternyata sudah diabadikan oleh mereka, ya. Nah, seperti foto saya itu foto saya beberapa tahun yang lalu. Saya lihat, oh, foto ini dari mana dia punya? Rupanya ya, ada yang dia foto sudah pada kesempatan beberapa tahun lalu. Nah, itu begitu. Nah, jadi kita juga akan begitu identitasnya nanti. Nah, di kartu itu tertera siapa nama kita, siapa identitas kita, seperti yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam ini Kementerian Agama tentang identitas kita semua. Jadi semuanya lengkap itu. Nama kita, nama orang tua kita, tempat tanggal lahir kita, semuanya, usia kita, semuanya. Nah, itu ada di situ. Nah, itulah yang akan bisa menunaikan ibadah haji. Umroh pun juga begitu sekarang. Umroh akan ditetapkan yang sama. Nah, karena itu tahun ini yang berhaji jadi relatif lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya biasanya kurang lebih hampir 3 juta orang, tahun ini yang berangkat itu separuhnya, boleh dibilang. Separuh lebih sedikit lah. Ya, separuh lebih. Karena ada yang mengatakan hampir 2 juta, ada yang mengatakan 1,6. Yang jelas jumlahnya mirip-mirip dengan yang pasca Covid.
tahun 2022 pertama itu. Nah, ini dibuat sedemikian rupa dari sejak masuk ya ke Mekah itu semua dengan izin khusus. Bahkan penduduk Mekah sekalipun harus izin khusus keberadaan mereka saat musim haji. Jadi ketika masuk musim haji ya, itu yang mereka nilai masuknya dari tanggal 4 Zulqa'dah. Itu kemarin mereka buatnya begitu. 4 Zulqa'dah itu mulai perhitungan orang masuk ke Mekah yang mesti dengan tasrih. Tasrih itu surat keterangan. Jadi kalau orang Mekah tinggal di Mekah, berada di Mekah pada musim haji harus punya surat keterangan. Kalau tidak, mereka pun harus keluar dari Mekah karena dianggap menuhin kota Mekah. Harus berkurang jumlah penduduk Mekah. Itu sampai seperti itu. Ya. Nah, kalau mereka ada di situ, minta surat keterangan, bayarnya sih murah, 80 real. Tapi untuk menjelaskan kenapa mereka ada di situ, saya diterangkan dia sopir, majikannya ada di situ, sudah tua, nggak bisa keluar. Itu karena sedang mengurus yayasan, mengurus madrasah, mengurus ini itu, misalnya. Ada yang mengatakan mengurus masjid dan sebagainya. Maka mereka lah yang bisa tinggal di Mekah. Yang tidak ada keperluan tinggal di Mekah, tidak diberi izin tinggal di Mekah, walaupun dia punya rumah di Mekah. Kemarin itu begitu. Jadi mereka harus tinggal di luar Mekah sementara waktu. Nah, apalagi penduduk kota lain dari Madinah, dari Riyadh, dari Jeddah mau masuk ke Mekah itu harus sudah ada izin lagi. Itu yang namanya tasrih buat mereka. Tasrih untuk masuk Mekah. Tasrih itu surat keterangan masuk ke Mekah. Nah, jadi kalau nggak punya keterangan itu mereka nggak bisa masuk Mekah. Satu, jadi rupanya lingkaran kota Mekah sendiri untuk masuk harus ada surat keterangan. Kemudian kemarin ini itu ada berita salah seorang mahasiswa dari Islam Madinah itu untuk datang ke Mekah mereka harus membayar, apalagi untuk bikin haji itu mereka membayar sampai 8.000 real. Nah, rupanya kalau mereka hanya bayar 2.000 real, sekitar itu kurang lebih, itu hanya untuk ongkos masuk kota Mekah, ada di kota Mekah. Tapi untuk haji, nah haji dimulainya nanti di tanggal 8 Dzulhijjah, itu perhitungan haji. Jadi ketika tanggal 8 Dzulhijjah, jemaah haji berangkat dari hotel, dari pondokan, dari rumah mereka masing-masing, berniat ihram untuk haji yang membaca labbaik Allahumma hajjan, yang kalau jemaah haji Indonesia itu langsung sorenya malamnya berangkat ke Arafah, nginep di Arafah. Nah, tapi ada sebagian yang berangkat menuju Mina. Nah, saat itu diperiksa lagi satu persatu, semuanya harus punya nusuk. Nah, itu dia, kartu untuk menunaikan ibadah haji. Itu lain lagi. Nah, itu kalau dari Madinah mesti bayar minimal, ini untuk mahasiswa saja 8.000 real. Itu dibayarkan maksudnya untuk supaya selama di Arafah, di Muzdalifah, di Mina mereka punya tempat tinggal yang jelas, ada transportasi yang membawa mereka jelas. Jadi tidak ada lagi jemaah yang mungkin pada tahun-tahun sebelumnya kita pernah lihat, mungkin Pak Ustadz Abdul Majid pernah menyaksikan ada jemaah yang bikin tenda sendiri, tinggal di bukit-bukit masih kelihatan. Itu sudah nggak ada lagi. Jadi hanya mereka yang pergi haji tinggalnya di maktab, di tempat yang resmi haji itu. Tendanya tenda sendiri. Jadi udah nggak boleh bikin tenda lagi sendiri. Tenda kecil ada di jalan, nggak boleh lagi. Itu bersih tahun ini, nggak ada pedagang-pedagang. Pedagang yang kita dapat juga bawa air jual itu semuanya, itu tidak ada lagi. Bahkan yang fisabilillah, yang suka bagiin air, bagiin nasi, bagiin makanan, tidak ada lagi bersih tahun ini. Jadi ketika mereka mau membagi, bagikannya itu lewat pemerintah Arab Saudi. Waktu mau masuk ke Mekah, mereka memberikan makanan, memberikan apa, nah itu disuruh berkontribusi di situ. Kalau mau berinfak, memberikan kepada jemaah haji seperti itu. Dan nggak boleh lagi secara bebas. Ya. Jadi nggak ada lagi itu di Arafah. Ada orang bikin tenda sendiri. Ada pohon, pasti ada tempat teduh, lalu dia berihram di situ. Itu nggak ada lagi.
Jadi betul-betul jemaah yang berangkat dari tanggal 8 itu ke Mina ataupun yang langsung ke Arafah, semuanya adalah orang-orang yang punya nusuk, tanda dia boleh menunaikan ibadah haji. Dan yang punya nusuk tahun ini dibatasi adalah mereka yang punya taksyirah al-hajj. Taksyirah itu visa haji. Jadi kalau visanya mujamalah atau yang kita kenal di sini visanya visa furoda. Yang furoda itu artinya visa individual. Artinya dari parti sendiri. Furoda itu yang sendiri-sendiri maksudnya. Nah itu nggak boleh lagi. Baik itu dari panggilan undangan orang yang di sana, nggak ada lagi visa panggilan. Jadi yang datang adalah yang mereka memiliki visa haji. Mereka lah yang sampai ke tanah suci Mekah ini. Saya kira sementara ini dulu yang saya sampaikan, supaya mungkin ada yang penasaran ingin bertanya dari mendengar di sana sini tentang haji tahun ini. Saya akan coba terangkan sebisa mungkin ya, supaya ada gambaran bahwa tahun ini dan tahun yang akan datang itu akan berlaku hal seperti itu pula. Bahkan sudah ada kedengaran walaupun belum resmi, jemaah haji Indonesia akan dikurangi jumlahnya separuh. Itu pengurangan itu lantaran mereka menilai identitas kesehatan yang dimiliki, kartu kesehatan jemaah haji itu tidak sesuai dengan keberadaan kesehatan mereka yang sesungguhnya. Mungkin pemeriksaan kesehatan itu 10 bulan yang lalu, mungkin 4 bulan yang lalu. Begitu mau berangkat kondisinya udah berbeda. Jadi mereka sampai mengatakan, kalian mengatakan orang untuk mati di Mekah. Itu begitu, ada bahasanya begitu. Jadi tentara Saudi semacam mengira begitu. Karena dari seluruh jemaah haji di dunia, jemaah haji yang rentan itu jemaah haji asal Indonesia. Kalau jemaah haji dari Bangladesh, dari India, walaupun tua-tua, itu relatif kuat-kuat. Ya. Nah, karena mereka mungkin alamnya relatif juga sama, ada musim panas, musim dingin. Kalau kita kan beda. Ini orang Indonesia, orang Malaysia, itu yang rentan-rentan. Dan karena kita yang paling banyak dibandingkan Malaysia dan Singapura, dianggapnya yang rentan itu adalah orang Indonesia semua. Jadi itu begitu. Karena kita yang paling banyak, yang tua, yang sepuh, yang pakai kursi roda, yang didorong semuanya, itu banyak dari kita tanah air. Itu begitu. Saya kira